Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hamna, CP 061 dari Universitas Brawijaya. Kali ini, pada video ini, saya akan membahas tentang navigasi pada UDU 16. Oke, langsung kita lihat ya apa saja pembahasan kita pada video ini. Oke, baiklah. Pada video ini, yang pertama tentunya kita harus mengetahui dulu apa sih itu software UDU, ya. Pengenalan secara ringkas saja, karena di video-video aku sebelumnya sudah aku jelaskan juga ya ke teman-teman ya. Lalu yang kedua itu ada navigasi. Navigasi UDU ini melibatkan apa saja? Jadi di sini ada fitur-fitur pada UDU yang merupakan menjadi sebuah fitur utama yang akan kita temui di semua transaksi atau modulnya. Oke, yang pertama adalah database, yang kedua nanti ada view chart, yang ketiga active developer mode, yang keempat view metadata, yang kelima search view, yang keenam nanti ada filter, lalu dilanjut oleh group by, lalu date format, dan separator. Oke, kita masuk ke dalam pengenalan UDU. Oke, singkatnya ya, platform UDU ini sering saya bahas ya di video-video sebelumnya. Platform UDU ini merupakan platform open source ya dari sistem ERP yang mempunyai berbagai fitur yang dapat mendukung para penggunanya dalam proses bisnis. Jadi UDU ini sudah dijamin mempermudah proses bisnis dari hulu ke hilir ya, dan nanti kembali lagi ke hulu. Jadi UDU ini merupakan salah satu software yang sangat bagus dan dianjurkan juga buat teman-teman yang mau coba sistem software ERP. UDU ini salah satu yang mudah banget untuk dipelajari. Oke, kita masuk ke dalam navigasinya. Oke, di navigasinya ini tentu saja kita melibatkan beberapa fitur yang tadi saya udah pernah bilang ya. Database, ada view chart, active the developer mode, view metadata, search view, dan filter ya. Tinggal baca aja teman-teman ini fungsinya seperti apa. Nanti di database kita membuat data baru, view chart kita mau melihat visualisasi data, dan di active developer mode ini merupakan kita aktifkan mode pengembang. Lalu nanti view metadata kita bisa melihat data lebih detail lagi. Search view ini bagaimana kita akan mencari data, lalu filter ini mencari data dengan ketentuan yang tertentu atau yang ingin kita tentukan sendiri. Dan yang terakhir nanti ada group by yang mana penghapusan data, lalu ada date format and separate, yaitu mengubah format tanggal dan format lainnya. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama yaitu database. Oke, kita masuk ke dalam database. Nah, database ini apa sih ya? Ini database ini merupakan hal yang paling utama teman-teman di UDU 16. UDU versi manapun, tapi yang saya pakai hari ini UDU 16. Database ini merupakan kumpulan data yang dikelola berdasarkan ketentuan yang saling berhubungan, sehingga nanti untuk memperoleh kemudahan ya dalam pengelolaannya. Jadi untuk database sendiri, kita akan mempunyai sebuah database untuk membuat dan mencadangkan atau menggandakan, menghapus, mengatur kata sandi utama, dan memulihkannya. Nanti semua itu ada di database. Dan dalam satu server itu bisa digunakan lebih dari satu database. Jadi ketika kita punya server, dan kita temukan banyak sekali database di sana, itu kita bisa gunakan tergantung dari storage yang ada di dalam servernya. Jadi jika ada penyimpanan yang cukup untuk database-nya, maka itu bisa dilakukan. Lalu database ini menggunakan jenis database relational, ya, yaitu basis data yang mengorganisir berdasarkan model hubungan data. Jadi banyak sekali nih perangkat lunak yang menggunakan sistem ini untuk mengatur dan memelihara basis dan melalui hubungan setiap data. Jadi umumnya ini semua digunakan seperti menggunakan SQL ya sebagai bahasa pemrograman ya. SQL teman-teman tahu ya, struktur query language ya. Jadi untuk memperlihatkan basis data dan untuk pemeliharaan basis data dan query. Oke, UDU ini menggunakan PostgreSQL ya, PostgreSQL yang dapat bekerja melalui aplikasi mesin tunggal kecil hingga aplikasi internet besar beserta pengguna yang penggunanya banyak secara bersamaan. Oke, kita langsung masuk saja pada tata caranya. Yang pertama kita langsung masuk saja ke UDU-nya. Di sini aku sudah masukkan link ya teman-teman ya, link yang sudah disediakan tadi ini ya linknya satu server. Nah dari satu server ini ada banyak sekali database. Nah teman-teman bisa lihat ya database-nya ini. Oke, kalau misalnya kita pengen nambah ya kita bisa create ya, tekan buat create di sini. Maksudnya ada kolom yang kita harus isi di sini, master password, database name, email, password, phone number, language, country, dan demo data. Oke, perlu diingat ya teman-teman, kita harus punya master password ya. Master password ini kita dapatkan ketika kita baru baru mendownload UDU ya, dan master password ini kita gunakan juga untuk
beberapa penglihatan database. Nah, metode ini akan terlihat nanti di awal kita membuka Odoo di server localhost ya. Kalau misalnya kita ingin isi database name terserah, emailnya juga, passwordnya juga, phone number ini optional, boleh diisi atau tidak, language-nya juga English ya, otomatis English. Lalu country-nya di sini boleh tulis di country kita sendiri, oke? Lalu ini demo data ini kita akan isi jika kita melakukan demo data, atau maksudnya ada data-data yang dilakukan untuk percobaan atau demo. Kalau misalnya tidak, maka tidak usah dicek ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam fitur yang kedua yaitu view chart. View chart ini merupakan fitur dalam Odoo, ya, fitur dalam Odoo yang menyediakan tampilan. Nah, tampilan yang membuat kita memungkinkan melihat data-data, baik berupa chart, atau pivot table, atau grafik, gitu ya. Jadi banyak ya. Jadi jenis tampilannya itu ada 5 ya teman-teman ya. Yang pertama ada list view, yang kedua ada Kanban view, yang ketiga ada pivot table, yang keempat ada graph view, yang kelima ada calendar view. Oke, kita langsung saja praktik aja ya ke dalam Odoo-nya. Nah, fitur view chart ini terdapat pada masing-masing menu ya. Terdapat pada masing-masing menu dan tentunya ini terdapat di beberapa yang ada di overview ya. Kita lihat salah satu modul ya, kita salah satu modul aja karena di sini aku coba podcast aja. Nah, di sini modulnya ini setelah terbuka ya, ini tidak hanya di purchase tapi juga ada di semua modul ya. Nah, kita udah lihat di sini. Nah, pada modul purchase ini kan ada pada menu request for quotation ya. Kita masuk ke request for quotation. Nah, sekarang juga sudah terbuka request for quotation. Kita pada smart button filter ya. Kita lakukan smart button filter. Oke, kan kita sudah lihat ini ada filter, ada berubah, ada favorite. Nah, kita lihat di sampingnya. Ini ada beberapa fiturnya ya. Oke, yang pertama kita coba buka fitur tampilan list view. Nah, ini list view ya teman-teman ya yang sekarang terbuka ini. Kita lihat lagi fitur Kanban. Nah, ini fitur Kanban ya namanya teman-teman ya. Lebih lebih terkotak-kotak gitu ya. Jadi lebih unik kalau misalnya teman-teman lebih enak lihatnya kayak gini ya. Dan lebih luas lagi untuk melihat pesanan-pesanan atau request quotation yang di bawah. Lalu ada tampilan pivot table ya. Nah, pivot table ini lebih kepada angka-angkanya ya, kepada tabelnya. Dan ini bisa lihat count, total ya. Oke, ada juga di sini ada measuresnya ya, measuresnya. Kita lihat juga di sini ada grafik ya. Kita bisa lihat pertimbangan dengan grafik ya. Nah, ini bisa kita lihat pelaku-pelaku untuk data-datanya sendiri ya. Ini bisa kita lihat di measure ini bagian mana yang kita ingin lakukan. Lalu yang terakhir ada bentuk dari kalender. Nah, ini dari kalender ya teman-teman ya. Oke, lalu selanjutnya kita masuk ke dalam Active the Developer Mode. Nah, Developer Mode ini perlu diketahui merupakan mode yang diaktifkan dalam Odoo agar kita sebagai pengguna memiliki akses penuh dalam semua modul ini. Ini digunakan biasanya bagi seorang administrator ya, yang agar bisa lebih luasa mengakses semua modul secara penuh. Kita langsung masuk ke Odoo-nya saja. Ya, kita langsung masuk ke dalam dashboard. Dashboard-nya ini lalu kita masuk ke dalam settings ya. Oke, langsung kita lihat ke bawah. Oke, kita lihat ke bawah lagi. Nah, di sini ada ya, Active the Developer Mode. Oke. Nah, ada satu hal yang menandakan developer mode kita itu aktif, ya, yaitu tanda kumbang ini teman-teman. Di sebelah kolom chat ada tanda kumbang. Maka dari itu kita sukses untuk melakukan developer mode. Selanjutnya, kita beralih ya teman-teman ke dalam fitur yang lainnya yaitu view metadata. Oke, view metadata ini apa sih? Fitur ini bertujuan untuk mengetahui satu dokumen di antaranya kayak ID, dibuat oleh siapa, dibuat tanggal berapa, dan lain-lain. Untuk mengakses metadata ini kita harus mengaktifkan developer mode. Oke, kita langsung saja coba di Odoo-nya. Oke, kita udah aktifkan developer mode tadi ya, yang udah kita lakukan pada aktif metode developer mode. Selanjutnya kita untuk view metadata, kita hanya dapat lihat dari tampilan form gitu ya teman-teman ya. Oke, kita pilih salah satu dari formnya, mungkin aku bisa langsung pilih aja. Salah satunya adalah purchase. Nah, kita tadi punya purchase,
kita bisa lihat di sini form. Bisa lihat form salah satunya. Oke. Kita lihat di sini, teman-teman. Nah, kita lihat di sini mode developer modenya. Lalu kita bisa lihat di sini view metadata. Ini dia ya, ini dia. Kita bisa lihat ID, kita bisa XML ID, kita bisa lihat creation user siapa, creation date-nya juga kapan gitu ya. Oke, sudah selesai untuk view metadatanya. Dan developer mode ini melihatkan kita menggunakan database apa ya. Oke, kita lanjut ke dalam fitur selanjutnya, yaitu search view. Search view adalah fitur yang digunakan untuk melakukan pencarian, filter, dan grouping data pada suatu model. Oke, langkah-langkahnya adalah kita coba ke UDO-nya. Kita udah pilih ya salah satu modulnya, yaitu aku pilih purchase aja, purchase lagi. Lalu kita bisa lihat contohnya itu dengan nah ini ya, kita bisa lihat di sini search. Bisa kita cari sesuai dengan namanya ya, misalnya Abigail ya. Nah, kita bisa lihat ini, oh ya, ini Abigail Peterson semua. Oke, kita boleh buat Michelle admin gitu ya, yang jadi namanya ya, yang melakukan. Oke, salah ya, kita buat Abigail lagi. Michelle. Oke. Nah, ini juga ada ya, Michelle gitu ya, cara namanya, ordernya gitu ya. Itu untuk namanya teman-teman ya. Selanjutnya itu banyak lagi teman-teman bisa lakukan dengan menambahkan search view itu. Oke, kita masuk ke dalam fitur selanjutnya, yaitu fitur filter ya. Fitur filter ini digunakan untuk menyaring data yang banyak agar mudah dalam mencari atau mengkategorikan data berdasarkan apa yang kita inginkan. Langsung saja kita ketemu di filter. Nah, ini boleh search view ya, sudah kita temukan filter. Ini bisa kita lihat my purchase yang kita bintangkan, terus dia RFQ yang sudah bersifat purchase order, statusnya, contohnya. Ya, aku klik ya, yang bersifat purchase order. Oke, ini ya semua teman-teman yang bersifat purchase order ya, teman-teman ya. Oke, ada lagi, banyak lagi hal-hal yang bisa kita filter ya. Oke, kita lanjut ke dalam materi fitur selanjutnya, yaitu group by. Oke. Group by ini, fitur ini menghasilkan kelompok data dengan menghilangkan data yang sama dalam satu tabel. Kita bisa lihat lagi di Odoo ada group by ya. Ini kita buat vendor ya. Jadi ini kita bisa lihat vendornya nih. Di sini ada ya totalnya. Nah, ini yang berupa vendor. Terus kita coba lagi group by purchase representative. Nah, ada lagi yang representatifnya ya. Terus order date-nya per year, per quarter, per month gitu ya. Boleh tambahkan ya. Jadi ini sudah tersedia semuanya untuk group by-nya ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu data format and separate ya. Ini merupakan fitur terakhir. Kita langsung saja ke UDO-nya. Oke, oh ya, aku belum jelaskan dulu data format dan separate ini. Dia itu fungsinya adalah untuk mengubah format tanggal sesuai dengan ketentuan perusahaan. Selain itu juga bisa mengubah separator untuk nilai uang. Oke, kita masuk ke dalam modul dashboard. Dashboard dulu ya teman-teman ya. Dan perlu teman-teman ketahui, date format Odoo itu sebelum dilakukan konfigurasi adalah seperti formatnya itu month, terlebih dahulu baru day, baru habis itu year. Ya, jadi fungsinya ini adalah untuk mengubah format tanggal. Kita langsung ke settings. Oke, kita langsung ke setting, lalu kita pilih pada side menu ini translation. Nah, translation ini kita buat klik language. Oke. Di sini kita boleh pilih apapun ya. Kita pilih di sini buat ini aja ya, karena kita cinta negara Indonesia. Kita orang Indonesia, kita coba pakai ini ya. Nah, lalu setelah itu di sini kita buat kita klik ya, pilih. Oke, setelah itu kita langsung saja kita go edit, kita langsung tekan aja edit ya. Untuk separator formatnya juga, terus kita bisa buat juga date formatnya di sini ada day, kalau dengan ada month, kemudian ada years. Ya, time formatnya juga.
Oke, terus juga ada, apa namanya, kita bisa pilih ya untuk penjelasan kodenya untuk separator itu di bawah ya. Nih di bawah ini, ada examples-nya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Terakhir kalau misalnya udah selesai nanti akan ada tanda, misal aku buat gini aja, nih ada tanda save seperti ini ya teman-teman ya. Nah setelah itu kalau misalnya nggak mau jadi nggak jadi diubah, buat aja di scale change yang ada di sini. Oke, setelah itu kita sudah selesai pada pembahasan navigasi Odoo. Buat teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Aku mohon maaf jika ada kesalahan atas video ini. Kalau ada yang kurang, silakan ditanyakan. Mungkin kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa, dadah!